Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Bapak Ibu dan hadirin sekalian kita yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Bapak Ibu kita bisa berkumpul di majelis kajian kitab tauhid Allazi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan kita masih membahas bab yang ke-24 tentang sihir. Sekarang kita akan membahas dari yang ketiga tentang haramnya sihir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan hadisnya bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa kitab. Silakan dibuka bab yang ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan. As-sab'a al-mubiqat, kata Rasul, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, duhai Rasulullah, wa ma hum, apakah 7 perkara yang kau maksud itu? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rinci, kata beliau, qal asyirku billah. Yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua wasihru, sihir. Nah, ini disebutkan sihir itu membinasakan. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Itu yang ketiga. Yang keempat wa'atul riba, makan riba. Yang kelima wa'atul malin yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam watawalli yaumaz zahfi, lari pada hari peperangan, sedang terjadi peperangan. Jadi lari meninggalkan pasukan kaum muslimin untuk meninggalkan medan peperangan pada hari terjadi peperangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, waqadul muhsanatil ghafilatil mu'minat, kata Rasulullah, menuduh berzina seorang wanita yang menjaga dirinya, al-muhsanat, menjaga kesucian dirinya, al-ghafilat. Al-ghafilat itu wanita-wanita yang sama sekali tidak menginginkan perzinahan. Al-mu'minat, wanita-wanita beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Atau ada yang mengartikan kata al-ghafilat maksudnya adalah al-bari'at, orang-orang yang bebas dari perzinahan tapi dituduh berzina. Nah, maka menuduh seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya, terbebas dari perzinahan dan dia orang beriman, itu termasuk 1 dari 7 yang membinasakan. Sab'u al-mubiqat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in, sebelum kita bahas keterkaitan hadis ini dengan masalah sihir, ada rincian yang penting perlu saya sampaikan sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid.
penyebutan kata 7 di sini as-sab'a al-mubiqat itu laisa lidalalatil hasad, bukan dalam rangka untuk membatasi, sama sekali bukan untuk membatasi. Artinya apa? Yang bisa membidasakan itu tidak hanya 7. Walaupun di sini Rasul menyebutkan ada 7, as-sab' al-mubiqat. Itu kata-kata as-sab' al-mubiqat laisa li dalalatil hasan, bukan menunjukkan pembatasan. Kenapa? Karena ada banyak hadis dari Nabi, Rasul menyebutkan angka, menyebutkan jumlah, tetapi maksudnya bukan untuk pembatasan. Artinya masih ada perkara-perkara lain yang juga membinasakan selain yang 7 ini. Sebagaimana misalnya Bapak Ibu, kita pernah atau sering mendengar ya, ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah saja. Apa saja itu, Pak saya? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid atau fil masjid, seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, insyaallah mudah-mudahan kita ini termasuk ini ya, orang-orang yang kita saling mencintai karena Allah. Saat kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, rajulun da'athu imra'atin dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita cantik dan wanita terhormat untuk berzina dengannya, tapi kemudian si laki-laki ini bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Padahal yang undang berzina si wanita, tapi dia bilang inni akhafullah, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah tapi fa'akhfaha, dia sembunyikan amal perbuatannya itu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yasna'u yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang keenam itu. Yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha fi khala'in, seseorang yang berzikir kepada Allah ketika dia sedang sendirian, fafadat ainah, sampai dia mengucur air matanya. Jadi sambil zikir pada Allah, sambil dia ingat dosa-dosanya, sehingga bercucuran air matanya. Nah, 7 orang ini oleh Rasul diberikan jaminan dia akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Apakah hanya 7? Oh tidak, ternyata ada yang lain. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada lagi ternyata. Siapa? Nah, bisa sebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhu, barang siapa yang memberikan kelonggaran, menangguhkan orang yang punya hutang. Jadi ada orang hutang ke kita, harusnya hari ini bayar, terus dia datang, aduh maaf Pak, saya bisa bayar. Oh nggak apa-apa, nanti minggu depan nggak ada masalah, bulan depan nggak ada masalah. Nah ini namanya Allah silakan. Allah doaan, atau bahkan dibebaskan. Ya sudah, kamu nggak usah mikirin hutangmu kepada saya, hutang itu sudah saya anggap lunas. Nah itu namanya wada'an. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi, Adallahullahu tahta arsyihi yauma la zilla illa zilluh, dia akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah saja. Nah itu di situ jelas disebut ya,
Adzallahu tahta arsyihi yauma la dzilla illa dzilluh. Berarti bukan hanya 7 golongan, ada yang lain. Lalu kok kenapa Nabi menyebut 7 di sini? Nah, menurut penjelasan Syekh Utsaimin, ini ya, kalau kita perhatikan tadi kan as-sab'a al-mubiqat pakai alif lam ma'rifah. Ini menunjukkan bahwa yang 7 yang disebutkan dalam hadis ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya, yang bisa membinasakan kita. Maka Rasul menyebutkan secara khusus, tetapi sekali lagi ini bukan untuk membatasi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, penjelasan dari Syekh Utsaimin terkait dengan penyebutan kata 7. Ini bukan, sekali lagi, bukan untuk membatasi. Nah, ini semua adalah dosa besar, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, karena ini membinasakan, disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa yang 7 itu? Nah, pertanyaan sahabat, qalu ya Rasulullah ma hunna? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Rasul menjelaskan secara global, sahabat ingin tahu rinciannya. Apa yang dimaksud dengan 7 perkara itu, wahai Rasulullah SAW? Hada yadullu ala hirsi sahabat fi thalabil ilmi. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Maka para ulama mengatakan as-su'alu nisful ilm. Pertanyaan itu adalah sebagian daripada ilmu. Dan bertanya itu kalau memang tujuannya supaya dia tahu ilmu dan supaya diamalkan, itu mampu terpuji. Bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahli dzikir, orang-orang berilmu, maksudnya jika kalian tidak tahu. Nah, dan al-hirs ini adalah salah satu syarat jika kita ini dapat ilmu. Tanpa hirs orang tidak akan dapat ilmu. Al-hirs itu semangat thalabul ilm. Jauh pun ditempuh majelis ilmu. Ngantuk pun tetap berangkat, capek pun tetap jalan gitu ya. Ini al-hirs. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau apa? Akhi lam tanalal ilma illa bi sittatin. Saudaraku, kau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ada 6 syarat orang ingin dapat ilmu itu. Yang pertama apa? Zakatun. Zakat itu cerdas gitu ya. Atau dalam bahasa sederhana, pikirannya normal, bukan orang gila ya. Yang normal seperti itu. Zakat bisa berpikir jernih. Yang kedua wahirsun. Nah, hirs disebutkan nomor 2 bahkan. Semangat, selalu ingin tahu. Ini gimana ya? Ini gimana? Zakatun wahirsun wa bulghatun. Bulghah itu biaya. Kadang-kadang kita butuh biaya beli bensin, pakai motor ke sini kan, keluar uang untuk beli bensin motor. Kalau dulu para ulama ketika mencari ilmu, mereka melakukan safar yang jauh, perjalanan jauh dan panjang, dan tentu butuh biaya. Ini kalau santri mondok pesantren biar dapat ilmu pakai biaya. Zakatun wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun. Sungguh-sungguh waktu zaman, waktunya lama. Menuntut ilmu itu tidak instan. Sekarang banyak orang tiba-tiba dalam jangka waktu dia baru ngaji beberapa bulan langsung merasa punya banyak ilmu. Jadi prosesnya lama untuk dapat ilmu. Yang terakhir, yang keenam, wasuhbatul ustadzin. Dekat dengan ustadz, dekat dengan sumber ilmu. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi al-hirs, semangat, itu salah satu syarat seseorang yang mau mendapatkan ilmu. Hilang salah satu dari 6 ini, maka dia tidak akan dapat ilmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita yang sampai sekarang punya semangat terus untuk thalabul ilmu. Kita sediakan waktu khusus untuk mencari ilmu. Insya Allah kami doakan dan kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita sehingga kita mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak sekalian yang
Itu ya, menunjukkan bahwa ini semangat para sahabat. Kemudian mari kita rinci penjelasan satu persatu. Tadi sebutkan syirik ya. Syirik saya kira jelas kita sering bahas, sangat berbahaya, perbuatan yang oleh Allah tidak akan diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan Allah dan akan mengampuni dosa selain itu bagi hamba yang Allah kehendaki. Itu sangat jelas ya. Kita sudah bahas ya pada bab sebelumnya. Kemudian yang kedua as-sihru. Sihir. Nah, ini munasabah atau relevansi hadis ini dengan bab yang kita sedang bahas. Jadi sihir itu bisa membinasakan. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu haram. Dilarang dalam syariat. As-sihir. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang ketiga, membunuh jiwa seseorang tanpa hak. Nah, ini artinya ada jiwa-jiwa yang boleh dibunuh. Yang ada hak kita boleh membunuh jiwa seseorang. Nah, siapa saja dalam hadis Nabi menyebutkan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama as-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Sudah menikah itu baik masih punya istri atau dia seorang budak atau seorang janda misalnya. Berzina itu boleh dibunuh, namanya rajam, dirajam. Yang kedua an-nafsu bin nafs, membunuh orang lalu dikisos, dibunuh lagi. Padahal yang dibunuh tidak punya salah. Maka orang yang membunuh boleh dibunuh, kisos. Yang ketiga at-tariku lidinihi wa mufarikun lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya murtad dan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, itu pengecualian. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang boleh dia dibunuh. Ada hak untuk dibunuh disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, tentang penjelasan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Riba itu jelas haram ya, dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan nanti kelak di alam kubur kata Nabi SAW, orang yang suka makan riba kelak nanti di alam kubur dia akan disiksa oleh Allah dengan ditenggelamkan di sungai darah, di lautan darah. Lalu kemudian dia tidak kuat, akhirnya dia menepi. Ketika dia sampai di tepian, lalu ada orang memaksakan menyuapkan batu besar ke mulutnya sampai dia tidak kuat. Lalu dia kembali lagi ke tengah lautan darah, tidak kuat, cari lagi tepi yang lain. Dia berusaha untuk menepi sampai ke tepi, ke tepian disuapin lagi batu besar. Oh, seperti itu dia disiksa oleh Allah di alam kubur. Nah, itu orang-orang yang suka makan riba diadab demikian oleh Allah di alam kubur. Di alam kubur. Itu. Kemudian, kenapa disebut aklur riba? Sementara di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 161, wa ahlihimur riba wa qad nuhu anhu. Disebabkan orang-orang kafir itu ahdihim, ahdun itu artinya mengambil. Kalau aklun memakan, sama atau beda Bapak Ibu? Memakan dengan mengambil, beda ya. Dalam Quran tidak disebut aklur riba, tapi ahdun. Wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu. Jadi mereka mengambil riba padahal itu telah dilarang. Apa bedanya? Makna ahdun a'ammu minal akal. Mengambil riba itu maknanya lebih umum daripada sekedar memakan. Kalau makan, orang bisnis gitu ya, ada unsur riba untuk dimakan. Ada sebagian orang lalu menyimpulkan, oh kalau riba untuk buat rumah tidak ada masalah, karena yang dilarang itu makan
Riba. Kalau buat rumah untuk dimakan atau bukan? Tidak kan? Nah, ada orang kalau pinjam uang ke bank ada ribanya untuk bangun rumah nggak ada masalah. Kenapa? Karena dalam hadis ini menurut sebagian orang yang dilarang itu yang disebut as-sab'u al-mubiqat itu aklu riba, makan riba. Buat rumah kan bukan makan riba. Ada orang yang bilang begitu. Nah, maka untuk membantah orang yang mengatakan seperti itu, coba Anda lihat dalam Al-Quran. Allah tidak menggunakan istilah aklu riba, tetapi wa akhlihimur riba, mengambil riba. Kata mengambil itu a'am, lebih umum maknanya daripada makan. Silakan dibuka dalam surah An-Nisa ayat 161. Nah, ini saya kira penting dicatat karena ada orang mengelak itu. Nah, sekarang kalau orang mau bikin rumah nggak pinjam ke bank, nggak bisa. Hampir kebanyakan orang kan begitu ya. Lalu dalil ada dalilnya kata mereka. Ya, ini dalilnya. Asal mubiqat ini. Karena disebut aklu riba. Nah, tapi tadi kita harus arahkan dia untuk melihat surah An-Nisa ayat 161 ini. Allah bilang wa akhlihimur riba wa qadmuhu. Mengambil riba maknanya lebih umum. Bisa untuk dimakan, bisa untuk modal usaha, bisa untuk bikin rumah, dan yang lain. Lalu kenapa Rasulullah hanya menyebutkan wa aklu riba? Saya mengatakan karena pada umumnya orang melakukan riba pada umumnya itu untuk dimakan dulu, untuk dimakan. Dan ini tidak menutup kemungkinan transaksi ribawi juga bisa digunakan untuk yang lain. Nah, dalilnya ini surah An-Nisa ayat 161. Saya kira penting buat kalian ya ini untuk menangkal tadi, membantah orang-orang yang kalau untuk di rumah nggak ada masalah dan seterusnya. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yatim itu khususnya al-yatim adalah man tuwfiya abuhu aw waliduhu walam yablugh. Seorang anak yang bapaknya meninggal dunia dan belum balik, itu yatim. Ukuran balik jelas ya. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan. Satu, apa maksudnya? Mimpi basah. Kemudian usia 15 tahun. Kemudian haid kalau wanita, ini khusus wanita. Terus apa lagi? Apa? Kalau keluar dakun itu menurut ini ya, bukan kalau dalam dalil tidak ada penyebutan keluar dakun. Dakun ini ya. Dalam dalil itu disebutkan tumbuh bulu kemaluan. Itu yang keempat, tanda baliknya seseorang. Yang kelima, kalau dia wanita hamil. Ada wanita belum pernah haid. Ya, belum pernah haid. Yang empat tadi nggak ada tanda-tandanya. Misalnya kemudian dia kecelakaan, maaf ya, naudzubillah, diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hamil. Padahal belum pernah balik. Nah, itu menjadi tanda bahwa dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti dia sudah bukan yatim lagi dihitungnya. Balik itu adalah waladzi mata abuhu qabla bulughihi. Orang yang meninggal bapaknya sebelum balik. Kalau meninggal ibunya apakah disebut yatim? Tidak. Orang yang meninggal ibunya bahkan di kitab pun disebut apa? Ya, yatim. Jadi tidak disebut yatim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa jalla. Nah, memakan harta anak yatim itu haram dan dosa besar. Penyebutan memakan ini juga tadi sama seperti aklu riba. Maksudnya ya, maknanya sebenarnya lebih luas daripada hanya sekedar makan. Kenapa disebut wa aklu malil yatim? Karena pada umumnya ya, orang seperti itu memakan harta anak yatim. Tapi bisa saja ya, lebih dari itu. Misal begini misalnya, ada orang tua punya anak 3, tapi jarak kelahirannya jauh. Anak pertama dengan anak kedua itu mungkin 12 tahun. Nah, kedua ketiga dekat. Ketika orang tuanya meninggal,
Yang pertama dia udah berkeluarga, udah punya anak, sementara ini belum, atau mungkin bahkan masih kecil gitu ya. Lalu warisannya kan jatuh. Misalnya si mayit ini, katakanlah bapaknya udah meninggal, lalu ibunya meninggal, udah nggak punya orang tua, nggak punya nenek, nggak punya. Nah, maka warisnya itu jatuh ke anaknya semua. Tapi karena anaknya 3, nomor 1 paling besar, jauh jaraknya dengan adiknya, lalu dikuasai oleh anak pertama. Terjadi apa enggak yang seperti ini? Kadang-kadang terjadi ya, dikuasai hartanya. Nah, adik-adiknya yang masih kecil itu kebagian sedikit. Nah, itu termasuk memakan harta anak yatim. Nah, ini. Atau mungkin pamannya. Ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. Istri dapat warisan, anak dapat warisan, tapi anaknya masih bayi-bayi. Lalu si suami ini punya saudara laki-laki. Orang tua udah nggak ada. Maka yang kalau masih ada orang tua dapat bagian 1/6. Kalau tidak, maka semua warisan jatuh ke anaknya. Si istri ini akhirnya ibunya meninggal juga. Suaminya meninggal, terus punya istri, ya, anaknya kecil-kecil. Padahal usaha si suami ini besar itu usahanya, dia punya bengkel, dia punya penyewaan mobil dan seterusnya. Tapi si istri ini nggak mampu ngurusin itu karena memang ibu rumah tangga. Lalu diambillah oleh adik dari si suaminya ini atau paman dari anak-anak ini. Nah, lalu diurus, tapi lalu diambil alih oleh pamannya, tidak dijaga untuk anak-anak dari si mayit ini. Nah, itu juga kadang-kadang terjadi, maka itu termasuk aklu malil yatim. Nah, itu diancam, ancamannya keras. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sedang makan untuk perut mereka, makan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, itu. Jadi hati-hati bersilam. Kita yang punya saudara, ya, lalu saudara kita bisa punya anak kecil-kecil, boleh nggak kita urus? Boleh, bagus. Asal nanti ingat bahwa ini adalah harta anaknya. Tapi kalau kita ngambil gaji gitu ya dari ngurus tadi bengkel dan seterusnya, itu boleh saja. Akan tetapi tadi ingat bahwa itu haknya anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh saudara kita misalnya. Nah, ini yang dimaksud aklu malil yatim. Kemudian yang keenam tadi kabur pada hari peperangan. Nah, ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi yang oleh syariat seseorang boleh dia berpaling dari pasukan perang. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 16. Ini saya kira penting penjelasan hadis ini, yang wattawalli yaumaz zahab itu Allah batasi atau Allah berikan pengecualian dalam surah Al-Anfal ayat 16. Allah berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Dan orang-orang yang meninggalkan pasukan kaum muslimin pada hari peperangan, kecuali illa mutaharrifan liqitalin, kecuali kalau dia meninggalkan pasukan perang kaum muslimin itu dalam rangka untuk strategi perang. Gitu. Dia lari supaya apa? Dia mempersiapkan persenjataan yang memang sudah disediakan. Ketika musuh mendekat, senjata sudah siap. Nah, itu namanya mutaharrifan liqitalin, mempersiapkan diri dengan kekuatan yang lebih besar, strategi perang. Atau au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia mundur dari medan perang untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Karena yang
ini sedikit, musuh besar sekali, dia mundur ke belakang, ke pasukan kaum muslimin yang jumlahnya lebih besar. Dengan catatan, nah, keselamatan pasukan yang jumlah sedikit ini bisa diperhitungkan. Tapi kalau enggak, kemungkinan selamatnya kecil, maka harus tetap bergabung, kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau masih ada kemungkinan selamat, masih besar kemungkinannya, maka boleh beberapa mundur untuk memanggil pasukan kaum muslimin yang jumlahnya besar. Itu yang disebut mutahayyizan ila fi'atin. Kalau tidak, hanya sekedar mundur tanpa dua alasan ini, maka faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Dia telah kembali mundur dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat dia di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Demikian kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 16. Ini Bapak sekalian, dan yang terakhir, menuduh seorang wanita baik-baik dituduh berzina, padahal dia tidak pernah zina. Bahkan dia sama sekali tidak menginginkan, tidak terbersit dalam pikirannya untuk berzina. Dan dia orang beriman. Lalu kita tuduh dia berzina. Nah, maka menuduh wanita baik-baik berzina itu termasuk al-mubiqat yang bisa membinasakan kita, Bapak Ibu sekalian. Hukumannya berat. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat keempat disebutkan, dirinci oleh Allah, hukuman orang yang menuduh wanita berzina padahal dia orang baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum tsamanina jalda, maka cambuk dia 80 kali. Orang yang nuduh tanpa 4 saksi dihukum cambuk. Ada tuh orang, ada orang dia menuduh istrinya berzina. Saya kenal orang yang tidak. Akhirnya kan marah istrinya, keluarga besarnya marah. Nah, lalu orang ini selalu merasa benar, padahal dia menuduh istrinya berzina. Istrinya sama sekali tidak mau ketemu dengan orang si laki-laki ini. Lalu saya bilang, itu tuduhan, menuduh berzina itu dosanya besar. Jadi dia berhubungan dengan istrinya hamil, lalu dia tuduh istrinya berzina dengan saudaranya, masya Allah. Kan kacau betul ini. Nah, akhirnya istrinya nggak mau kembali, nggak mau sama sekali. Nah, itu kalau dia tidak punya saksi menuduh, bahkan istrinya sendiri dia tuduh, sementara dia juga berhubungan dengan istrinya, lalu ketika hamil dia bilang kamu berzina dengan si fulan. Masya Allah. Itu kalau dia tidak punya saksi dalam Islam, harusnya si istri ini datang ke pengadilan. Pak, maaf saya dituduh oleh suami saya berzina. Datangkan saksi. Kalau enggak, pukul sama Nina Jami. Dicambuk itu 80 kali. Allah yang bilang. Lalu apa lagi? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, itu ini. Dan jangan pernah diterima selama-lamanya kesaksian dari orang tersebut. Allah yang bilang. Jangan berani menuduh wanita yang baik-baik berzina. Terus apa lagi? Wa ulaika humul fasiqun. Allah bilang mereka itu orang-orang fasik yang suka nuduh sana sini padahal tanpa ada bukti, enggak ada saksi. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu dalam ayat lanjutannya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang pernah menuduh lalu kemudian dia bertaubat setelah itu wa aslahu dan memperbaiki diri. Nah, itu sebagai ulama ada perselisihan. Maksudnya apa? Terkait dengan tadi tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Artinya orang itu tadi yang menuduh istrinya berzina, lalu dia punya anak perempuan. Kemudian atau dia diundang untuk menjadi saksi pernikahan, itu enggak boleh. Kecuali tadi kalau dia taubat setelah itu dan melakukan perbaikan. Menurut sebagian ulama, kalau dia taubat melakukan perbaikan, maka hak dicabutnya hak kesaksian itu bisa kembali kepada orang tersebut. Menurut sebagian ulama, sebagian lain mengatakan tidak, karena Allah menyebutkan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, ini bab syariat. Lalu ada pertanyaan, gimana kalau yang dituduh berzina itu suaminya, laki-laki? Nah, gimana tuh? Kan di sini hanya disebutkan istri. Nah, wa qawlun muhsinat al-ghafilatul mu'minat.
Lah gimana kalau qadful muhsininal ghafilinal mu'minin? Ada perempuan menuduh laki-laki kamu berzina, suaminya dituduh berzina. Bagaimana hukumnya? Sama saja. Kalau ada wanita menuduh suaminya berzina, padahal dia nggak punya 4 orang saksi, maka dia sama saja. Kenapa kok disebut hanya wanita? Karena pada umumnya yang sering dituduh itu wanita. Tetapi seandainya ada laki-laki, maka seperti itu juga hukumannya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ini yang kita bisa bahas ya, pada kesempatan malam hari ini. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Karena sudah menjelang waktu Isya, kami cukupkan sampai di sini. Selebihnya barangkali ada yang mau bertanya. Singkat ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama yang berkaitan dengan saudara. Nah, ini karena di sini itu ada namanya DNT. Apakah itu DNT termasuk itu riba tunggal? Itu pertama. Yang kedua, ini maaf saya bukan hanya menyepelekan tidak. Ini mengenai masalah hari Jumat. Jadi namanya seorang laki-laki itu ketika hari Jumat itu memang diwajibkan supaya untuk melaksanakan Jumat. Soalnya agak sulit. Dan makanya sekarang ini banyak ya saudara-saudara kita ini dengan kondisi yang seperti ini belum mau melaksanakan Jumat di masjid. Sampai kalau seandainya dia itu sampai dia ini meninggal dunia karena dia tidak melaksanakan sholat Jumat, itu bagaimana hukumnya dia karena Allah? Dia nggak sholat Jumat aja karena apa tadi? Ya karena kondisi seperti pandemi ini, COVID-19. Padahal sekarang ini kan sudah baik, tetapi tetap dia itu kita tidak melaksanakan Jumat. Ya, jadi bagaimana? Karena takut tertular itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama BNT apakah riba? Ya tergantung. Nah, bisa jadi riba, bisa jadi juga tidak. Sebagian orang menjelaskan ya tergantung nanti transaksinya gitu ya, tergantung transaksinya. Nah, itu rinciannya luas sebenarnya. Nah, kalau jadi sementara kita tidak bisa menghukumi secara umum bahwa semua BNT itu riba. Tergantung transaksi yang ada yang dilakukan oleh nasabah dengan BNT itu sendiri. Nah, yaitu yang bisa kami jawab terkait dengan BNT. Kemudian yang kedua, ada orang sampai sekarang nggak mau sholat Jumat dengan alasan takut tertular COVID-19. Nah, padahal situasi sekarang sudah baik atau tambah mengerikan. Menurut sebagian orang tambah mengerikan. Kenapa? Karena bermutasi gitu, lebih berbahaya kan? Wallahu a'lam. Itu bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya karena kita bukan ahlinya. Tapi menurut sebagian orang katanya bermutasi dan bahayanya bisa lebih besar daripada COVID yang sudah ada sebelumnya. Wallahu a'lam. Terus ada orang ketakutan. Dia tidak sholat Jumat. Apakah dia lalu dia meninggal? Dia berdosa atau tidak? Nah, sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis, jadi barang siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat salah sama roti 3 kali. Nah, 3 kali. Maka Allah akan menutup hatinya. Allah akan tutup pintu hatinya. Nah, tanpa ada udzur, min ghairi udzrin, tanpa ada udzur. Jadi muta'ammidan, ya sengaja. Kalau ada udzur lebih dari 3 ada masalah. Kalau ada udzur. Nah, karena dia takut gitu ya. Mungkin dia sudah sepuh, banyak penyakitnya, komplikasi lah ya. Nah, yang konon kalau orang sudah punya penyakit, memang gampang sekali kalau kena terpapar COVID, bahkan bisa menyebabkan dia peluang untuk meninggal dunianya besar gitu ya. Nah, kalau memang dia punya alasan kekhawatiran itu, nah, itu berarti ada udzur. Kalau ada udzur, maka dia tidak berdosa selama dia mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di rumah. Jadi itu bagi ya. Kalau memang ada udzur, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, kalau sehat tapi juga di rumah merokok itu juga. Gimana sehat tapi? Dia sehat. Dan juga merokok lagi. Nah berarti kan dia
ini berkelit saja itu. Ya, ngomongnya takut padahal rokok jalan terus gitu kan. Di rumah sehat, sepeda jalan terus gitu ya. Nah, tapi pas giliran Jumat nggak mau, nah itu mengelabui Allah namanya. Ya. Sama lah pergi ke mall. Ke mall nggak takut. Kalau makan di angkringan bareng-bareng, tapi kalau sholat Jumat nggak mau. Nah, itu dia bohong. Ikut aja. Di mall di pasar nggak takut, ya, tapi di masjid takut. Di masjid pas giliran ibadah kepada Allah dia takut. Berarti dia itu nifak ya, munafik ya. Maka orang yang seperti itu kalau dia meninggalkan Jumat, dia bilang takut, padahal sehari-hari dia sering kumpul sama orang, ya maka dia dosa besar. Apalagi kalau dia menyepelekan itu ya, maka Allah akan tutup hatinya. Bahkan sebagian ulama bisa menyebabkan kekufuran, meninggalkan salat Jumat dengan sengaja. Allah Taala alam. Yaitu Pak Juli dan Bapak Ibu serta adik sekalian, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.